Selamat berjumpa kembali dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas uh, customer value dan satisfaction, ya. Ini adalah kesinambungan apa yang kita pelajari minggu lalu, yaitu kalau misalkan profile in the market, itu adalah sebenarnya bagian awal sih, bagian awal dari bagaimana kita akan menerjunkan produk ke market seperti itu. Nah, dalam terminologi itu ya, dalam terminologi marketing yang harus dibedakan dengan advertisement adalah bahwa mereka memahami customer value dan satisfaction. Nah, customer value dan satisfaction itu bagian dari market karena ini adalah aspek kuantifikasinya. Makanya ingat ya, kita harus selalu bisa membedakan antara marketer sama advertiser. Dan ini sangatlah penting bagi kalian untuk dipahami karena kalian nanti akan tahu tujuan kalian apa gitu. Kalau sudah mix gitu ya, ini agak terjadilah apa yang minggu lalu kita sebut dengan confusion. Nah, selalu fokus pada tujuan-tujuan kalian dan sebenarnya apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kalian bisa mengkonversi tujuan itu. Kalian bisa mengkonversi kuantifikasi atau kuantitas atau cara menghitung secara pendekatan-pendekatan hitungan gitu agar kemudian nanti menjadi pendekatan yang bersifatnya kualitatif gitu ya. Jadi kuantitas dan kualitatif. Ini kan sebenarnya metode ilmiahnya seperti itu. Hari ini kita akan belajar kuantitatifnya, matriks yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk kemudian dijadikan bahan-bahan dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini ada banyak sih sebenarnya ya. Data-data ini pun banyak. Jadi always keep your option open gitu ya. Dan menurut saya ini penting untuk dilakukan karena bagaimanapun juga kalian harus bisa memutuskan atas landasan sesuatu. Nah, keduanya customer value ataupun customer satisfaction itu dua-duanya punya methods dan dua-duanya punya matrix. Apa perbedaan method sama matrix adalah kalau methods adalah pendekatan menggunakan paradigma cara melihat. Tapi kalau matrix itu pure scientific atau kuantifikasi yang pure gitu ya. Walaupun sebenarnya ada perdebatan mengenai objektivitas kalau bicara scientific. But untuk dimulai ya, customer value itu ya quality that is quantified. Ini oke. Jadi sebenarnya kita hidup di dalam dunia yang mana ada perubahan antara kualitas yang menjadi kuantitas atau kuantitas yang dikualitaskan. Bedanya adalah kalau misalkan quantity adalah how much, ya kan, seberapa banyak. Tapi kalau bicara quality itu kita bicara varian, ragam gitu ya, dan kita bicara kategori. Jadi kalau kita bilang how much, quality it's about how many gitu ya. Jadi ada berapa ragam varian yang bisa dilakukan, dan ini adalah bagian dari planning sebenarnya dan bagaimana bisnis kalian bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ini pembagiannya sudah dikatakan, kita akan customer value methods, customer satisfaction dengan matrix. Oke. Nah, ingat value itu artinya kan apa tuh? Nilai atau harga. Kalau kemarin kita bicara harga dan saya banyak melihat jawaban-jawaban dari kalian, itu memang kurang tepat jika melihat value itu adalah sesuatu yang harganya mahal. Ya, harga value itu sebenarnya masalah benefit. Jadi kalau benefitnya yang didapat banyak dibandingkan apa yang harus dikeluarkan, itu value-nya tinggi. Ya, misalkan contohnya adalah kita bisa lihat dulu handphone gitu ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi itu harganya
bisa puluhan juta. Sekarang dengan harga ratusan ribu second gitu ya, atau bahkan dengan harga jutaan Anda bisa mendapatkan handphone yang lumayan oke gitu ya. Nah, perubahan nilai itu gitu ya, dulu 10 juta sekarang 1 juta, itu kan benefitnya besar sekali yang kita dapatkan seharga itu untuk mendapatkan sesuatu yang harganya seperti itu. Nah, itu benefit inilah yang kita bicarakan kalau in terms of product value. Tapi sekarang kita bertanya, sebenarnya apa sih sebenarnya value of your business? Nah, kamu harus ingat, beberapa minggu yang lalu kita membicarakan masalah ini ya. Apapun itu, jika kalian masuk ke organisasi, maka kita membicarakan goals. Jadi kalau misalkan bicara goals, maka kita bicara deadline. Nah, ada capaian-capaian. Nah, saya menggunakan kata-kata waktu itu adalah growth ya, adalah growth. Nah, juga waktu itu saya membicarakan return of interest. Nah, sekarang sebenarnya ada banyak pendekatan untuk bisa mengukur return of investment, bukan interest, return of investment dalam hal seberapa banyak kalian bisa gunakan untuk melakukan advertisement, ya kan? Nah, PLC ini adalah sebenarnya tahapan-tahapan yang mana Anda harus capai dalam suatu organisasi. Jadi milestone tuh seperti itu gitu. Dia meningkat dari waktu ke waktu. Kalau nyampe sini artinya waktunya, nah ya, waktu sini mencapai lagi ke atas dan ke atas dan ke atas. Nah, yang disebut dengan milestone ini tentu kan harus ada ukurannya. Kita lagi di mana, seberapa baik, dan apa yang kita harus lakukan selanjutnya itu kan juga berdasarkan data-data. Inilah yang disebut dengan KPI. KPI is Key Performance Indicator. Nah, Key Performance Indicator kalau kamu lihat ternyata ada banyak, ada 170, ada 27, dan semua orang memiliki 84. Ya, nah KPI ini tentu adalah cara kita bisa menilai kita kapasitasnya seberapa gitu. Ya, key performance indicator kapasitas seperti apa, dan juga mengukur keberhasilan kita. Akan tetapi banyak KPI yang malah menyebabkan confusion. Kenapa demikian? Karena mereka mengambil sampel dari orang yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, atau mengambil sampel yang tidak ada korelasinya gitu. Misalkan ada 3 tahapan yang mana KPI-nya diambil di tengah, kan nggak relevan, seharusnya diambil di akhir. Tapi kalau misalkan kalian mau melihat hal-hal yang berkenaan dengan first impression, ya ambil tahapan yang paling pertama gitu. Nah, KPI ini tentu harus dipertanyakan. Remember, selalu mempertanyakan KPI, karena kalau kamu iya aja terhadap KPI ya, dan bagaimana itu dilakukan, itu bisa misleading, itu bisa membawa Anda ke keputusan yang kurang bagus. Nah, jika para marketer itu fokus pada performance, pada angka, kalian itu fokus kepada how to maintain relationship with your customer, ya. This is your customer value. Ya, makanya dulu ketika orang mengukur keberhasilan marketing, menurut kita percuma. Marketer akan selalu mengatakan, oh kita sudah berusaha segalanya gitu ya, tapi hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena itu semua di atas kertas. Itu adalah KPI yang menunjukkan mereka. Sekarang pertanyaannya kan, kita menjual barang ke customer, kita seharusnya mengukur customer. Dan tidak hanya mengukur customer, kita juga harus bisa mengukur sebagaimana kita mau, sebagaimana method kita untuk mengadakan hubungan relationship. Relationships ini benar. Relationship ini adalah apa yang disebut dengan di sini ya, human centered. Oh, ini udah ada ya, human centered marketing ya. Human centered marketing itu in favor of advertiser. Itu menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat modern, yang terkini ya. Makanya kita dengar human centered design, human centered ecology. Jadi kalau misalkan orang sudah paham pusatnya adalah manusia, mereka sebenarnya sudah tahu ada ekologi.
Tapi kalau misalkan mereka outward ya, bukan berpikir secara inward ya. Nah, yang harus dipahami kebanyakan NPS ini ya, ini kan sebenarnya hanya mengukur marketernya aja, kita nggak ngukur customer seperti apa. Nah, customer service itu kita bisa melihat sebagaimana mereka loyal dan juga bagaimana kita bisa memperbaiki brand dan juga servisnya kita. Nah, customers experience and relationship itu nomor satu, karena kita melihat dari cara pandang customer lah gitu ya, benefit yang mereka dapatkan seperti apa. Jadi in terms of KPI, silahkan gunakan apapun, tapi selalu ya utamakan customer first ya. Ini yang paling modern. Nah, customer value itu ada banyak ya. Ini saya ambil paper dari sebuah Google Scholar, dan yang paling kenal sekarang itu adalah customer lifetime value atau disebut dengan CLV. Ini adalah salah satunya ya. Jadi customer value itu mereka melihat bagaimana barang ini, produk ini bisa mencapai tujuan-tujuan mereka. Itulah benefit-benefit yang mereka dapatkan. Ini berevolusi dari waktu ke waktu ya. Customer value sebenarnya tercermin dari bagaimana produk itu memainkan peran mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kebutuhan ini kan ada banyak, nggak cuman fungsi ya, tapi juga ada emotional bond, ada bagaimana membentuk attitude mereka dan sebagainya. Makanya ada suatu brand yang tidak hanya menjual barang, tapi dia menjual status sosial, dia menjual image, menjual semuanya ya, bahkan menjual bagaimana ini bisa enhance your performance. Misalkan kalau dilihat dari kategori barang ya, kita bisa lihat bagaimana misalkan badan-badan tertentu bisa memperbaiki cara Anda melakukan pekerjaan. Nah, ini adalah ya perkembangan dari selanjutnya, dari sebenarnya masih sama gitu ya, tapi ini menjelaskan bahwa sebenarnya ada dimensi-dimensinya, antara lain adalah functional, symbolic, sama experiential needs ya. Dan kemudian pada 91 mengatakan sebenarnya ada functional value, social value, emotional value, epistemic value, sama conditional value. But it goes down to three things. Sebenarnya apa yang didapatkan atau apa yang dicapai oleh customer dengan produk kita, apa benefit yang didapatkan, dan kemudian preferensi itu antara lain adalah image juga termasuk, kondisi juga termasuk. Semua ini kalau misalkan digambarkan produk yang baik gitu ya, yang memberikan mereka benefit, itu akan memberikan customer value-nya akan naik. Nah, again ya, kenapa NPS ya ini NPS itu tidak customer oriented? Karena kenapa? Kita memberikan ide-ide kepada customer tentang bagaimana produk kita. Dan Rolla Ashley mengatakan, udahlah kita nggak usah kayak mencoba memaksakan ide-ide kepada mereka. Kita seharusnya buat apa yang mereka inginkan gitu. Kalau misalkan kita mansplaining gitu, kita explain gitu kepada customer kayak masih ragu, ini sebenarnya barang yang gue cari atau bukan gitu. Dan ternyata nggak sesuai ekspektasinya, dan ini akan menyebabkan masalah. Nah, the guiding principle-nya ada 4 ya. Semua ini akhirnya menjadi 4: functional, instrumental, experiential, symbolic, express, sama yang terakhir sacrifice. Nah, kalau misalkan kita menganalisis metode bagaimana kita menganalisis suatu produk, kita bisa lihat contohnya di sini, salah satu athletic apparel ya, yang mengatakan itu functional, comfortable, dan enhance performance. Wah, ini mereka cuman nyontek dari ini aja kan. Cuman nyontek dari guiding principle-nya aja. Intinya produk mereka functional, mereka comfortable, tapi mereka juga enhance performance. Ini saya dapatkan di dari sebuah buku. Mereknya adalah Under Armour, dan Under Armour itu memang menjual seperti ini. Inilah salah satu bagaimana
kita melakukan pendekatan. Apakah benar mereka on the right tracks untuk bisa menciptakan customer value? Itu bisa dilihat dari bagaimana mereka menciptakan tadi itu disebutnya product proposition. Kalau product propositionnya adalah seperti ini, ya artinya mereka sudah paham dengan customer value. Nah, kalau misalkan Anda berangkat dari situ, dan sebenarnya ada tantangan yang lebih besar. Bagaimana Anda harus bisa menembus bagaimana customer berpikir. Makanya walaupun ini tidak menunjukkan bagaimana menggambarkan customer value, tapi jikalau ini sudah dicapai, ya kita akan tahu sebenarnya seperti apa. Nah, bayangkan angka ini adalah angka yang dihabiskan ya untuk belanja iklan, yang mana dihabiskan pada kuartil 2020 ya. Dan ini antara lain adalah partai politiknya juga, dan ada e-commerce. Dan mereka lebih banyak menghabiskan di digital. Kenapa? Karena digital itu relationship-nya ada. Artinya kita memang harus ke arah sana. Untuk mengadakan relationship dengan customer itu memang kita harus ke arah sana. Relationship itu penting. Interaksi itu penting. Mendapatkan informasi dari mereka itu penting. Mendapatkan feedback dari customer itu penting. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa dari 2019 itu 182, dan itu naik sangat signifikan sekali gitu ya, menjadi 229 triliun rupiah. Nah, CLV formulanya simple. Kalau misalkan kalian bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau misalkan kita punya customer segitu banyak, dan kemudian kita memiliki perusahaan yang berjalan dengan atau usia brandnya, dan itu tinggal dibagi saja ya. Jadi CLV adalah profit per tahun dikali average duration of relationship. Nah, kalau misalkan di sini perusahaannya sudah berjalan 36 tahun, ya tinggal dikalikan saja, jadi ada 36. Kalau misalkan kita menggunakan kapasitas semuanya ya, marketing, ads, customer service ada 500 miliar, dan akhirnya kita mendapatkan di situ misalkan kita jual barang 500 dengan menggunakan kapasitas 300 billion of service, maka profitnya adalah 200 miliar. Jadi perusahaan kita berjalan selama 36 tahun, maka per tahunnya adalah 7.600 miliar, 7 triliunan. Nah, di situ kita tahu tuh kapasitas bagaimana kita mau belanja iklan, apa yang harus kita lakukan. Misalnya ini contoh ya, berapa yang harus saya keluarkan untuk mendapatkan customer, berapa yang harus saya keluarkan untuk bisa menjalankan relationship ini profitable. Kita bisa mendesain loyalty campaign, promotion, dan sebagainya. Nah, yang paling penting advertisement. Bagaimana kita bisa berapa banyak atau seberapa besar kita mau melakukan periklanan. Dan paling penting adalah kita produk developmentnya punya anggaran berapa, kan seperti itu ya. Dan kemudian berapa yang harus kita keluarkan dalam customer support. Nah, customer satisfaction itu menunjukkan bagian mana. Kalau misalkan customer value itu menunjukkan kapasitas yang kita dapatkan secara keseluruhan. Tapi customer satisfaction sebenarnya bisa nge-pinpoint ya. Nge-pinpoint artinya kita masih menunjukkan secara tepat mana yang harus kita perbaiki. Oke. Nah, apa itu customer satisfaction? Kita akan bahas ke video yang selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa ke video yang akan datang atau video kedua. Goodbye.